Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemberdaya Bersuara. Bersama aku, Ata. Aku Mirna. Dan aku Jenny bersama Prisa untuk membahas sesuatu nih. Nah, sesuatu itu yang kita bahas hari ini itu apa ya, Mbak? Jadi, apa ya? Jadi, hari ini tuh kita akan bahas inisiatif yang menggabungkan kepedulian masyarakat dengan kesejahteraan, dengan tema yang lebih spesifik nih. Wow. Menarik ya pastinya. Kali ini pasti Yaitu teman-teman. tentang pemberdayaan lingkungan dan ekonomi. Yang tentunya nih ya Mbak, Mas, itu kan pasti ada narasumber yang sangat luar Yang biasa pastinya ya sih. pastinya. Untuk melengkapi kita di sini. Siapa sih ini? Siapa sih? Mungkin langsung aja kita sambut Boleh, sumber boleh, kita yang luar boleh, biasa kepada Bu Ika. Tepuk tangan. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Ika. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita tentunya di podcast Pemberdaya Bersuara ini, dan nantinya kita akan menanyakan terkait isu-isu lingkungan ekonomi ya Jen dan Mbak Atta. Kan seperti yang kita tahu juga Ibu, lingkungan sekarang kan apalagi terkait sampah ya Ibu, banyak orang yang kurang dalam kurang sadar aware sama sampah aware gitu, terkait Bu. sampah. Nah, itu gimana sih Bu? Kita itu dalam langkah awal kita untuk memulai menyiapkan hal terkait biar supaya aware terhadap sampah gitu. Ya memang nggak ada yang lain ya kecuali memang kita terus mengajak aja, artinya karena semua itu memang dipengaruhi oleh mindset dulu sih ya. Jadi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita memahami sesuatu itu sangat berpengaruh pada tindakan kita. Jadi kalau banyak misalnya dikatakan warga Indonesia yang masih nggak peduli gitu ya, masih cuek terkait lingkungannya, yaitu kembalinya ke seberapa jauh wawasan dia tentang lingkungan. Nah, makanya PR besar nih buat kita, apalagi kalau untuk teman-teman mahasiswa yang sudah paham ya, untuk kemudian seperti kami yang menjadi pegiat lingkungan, itu memang nggak boleh berhenti gitu, nggak boleh berhenti untuk ngajak dan terus menerus sosialisasi dan edukasi. Semangatnya emang harus stabil dari awal untuk mengajak gitu ya Bu. Mungkin karena yang kita tahu juga nih, BSRP kan udah berdiri sejak 2012 kayaknya Bu. Nah, itu kan udah lama banget nih Bu. Boleh dong diceritain ke kita dan ke teman-teman awal mulanya tuh gimana sih? Awal mula berdirinya Bank Sampah BSRP ini? Awal mulanya sih rintisannya mungkin mulai dari bahkan 2010 atau 2011 ya. Jadi kita tuh kumpulan ibu-ibu yang sukanya mencoba berkreasi aja orangnya. Bahannya memang dari macam-macam Mbak gitu. Kita coba berbagai bahan yang kemudian kita ketemu satu informasi ada kreasi mengenai sampah. Barulah saat itu menjadi pemantiknya ya. Kita merasa bahwa kalau dari bahan baku itu dari rumah sendiri kan meminimalisir modal yang harus dikeluarkan kalau kita mau kreasi. Akhirnya mulailah kita keterusan nih, jadi ternyata berkreasi lewat sampah itu asik banget. Dan kemudian ada satu istilahnya kayak insight lah gitu, bahwa ngomong-ngomong nih yang kita kerjain ini ternyata berefek banget loh buat lingkungan gitu ya, karena kemudian kita jadi menyerap sampah dari warga untuk kemudian kita kreasikan. Nah, sejak itulah 15 Januari kita kemudian launching bersama. Cukup menarik inisiatif yang ini juga mungkin bisa buat inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah juga ya, buat ayo kita harus sadar gitu terkait sampah, dan juga bisa nih salah satunya untuk menanggulangi hal ini juga bisa mendirikan bank sampah gitu ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, untuk dalam pengelolaan bank sampah ini apakah warga atau masyarakat sekitar itu juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan? Jelas ya, karena kerjaan ngurusi sampah itu nggak bisa hanya dilakukan 1-2 orang. Artinya
kita sering kali bilang bahwa untuk saat ini kita nggak butuh superhero ya. Iya. Kita tuh butuhnya gerakan bersama. Betul. Tapi Kalau memang kita siapa lagi? mau nggak mau harus melibatkan banyak orang, dan semakin banyak orang terlibat itu semakin baik ya. Mulai dari tim yang kemudian ikutan di bank sampah, istilahnya kan membantu kami untuk nimbang, milah kayak gitu. Terus para nasabah sendiri itu kan memang sebuah gerakan yang luar biasa saat mereka mau datang menuju ke bank sampah, nyetor sampahnya ya. Apakah mereka mau menjadi nasabah bank sampah ataupun berdonasi dengan sampahnya, itu pelibatan yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Tapi dari masyarakat sendiri itu Bu, apakah ada mungkin dari penggerak yang dibilang masih muda, pemuda gitu ya, yang sangat mungkin peduli dengan sampah, dan seperti ini kan mungkin bisa dijadikan sebuah kegiatan ekonomi juga. Yang jelas kalau dilihat dari nasabah bank sampah kami itu variatif banget Mbak, dari mulai usia, dari mulai yang anak SD aja ada, kan kita ada SD terdekat nih, SD Kelopokan. Terus dari mulai usia sampai yang simbah, ya kan, mbah sepuh juga ada. Dari berbagai latar belakang pendidikan juga kan macam-macam, karena memang sampah itu kan tidak memiliki sekat ya, artinya siapapun kita selama kita manusia masih hidup pasti aktivitasnya akan memberikan ada efek namanya sampah. Iya betul. Untuk tadi kan udah dijelasin gitu, ada beberapa apa namanya kalangan dari berbagai kalangan gitu kan, untuk sama-sama ikut serta dalam bank sampah ini gitu ya. Mungkin untuk kayak kan ini juga dari masyarakat itu kan nggak semua itu awalnya itu kan apa ya, kayak terbuka gitu Bu terkait hal ini. Itu ada kayak pelatihan atau apa ya istilahnya kayak pemberitahuan gitulah ya. Iya. Buat warga itu untuk apalagi ini kan tadi bank sampah yang berbasis juga ke kerajinan gitu untuk sampahnya. Itu ada pelatihan untuk mereka untuk ikut serta dalam kerajinan ini. Iya, ya pasti ya. Jadi bahkan awal kami berdiri itu kita dibantu Lazis Jateng kan bikin seperti survei dulu kecil-kecilan. Artinya ada survei sederhana yang kemudian di situ memang jelas mempertanyakan pada masyarakat sekitar apakah mendukung kalau ada bank sampah di sini, dan ternyata memang sebagian besar bahkan semuanya mendukung, hanya mereka berbeda-beda dalam hal keterlibatannya, apakah mau terlibat aktif sebagai relawan atau hanya sebagai nasabah. Nah kebanyakannya hanya pilih jadi nasabah. Nah kemudian ada info-info nih, kadang-kadang kita juga ada sebar brosur pada waktu awal-awal, artinya jenis sampah apa yang kami terima. Terus bahkan di awal banget kita biasanya pasang harga di depan gitu, jadi di depan bank sampah kita pasang daftar harga, misalnya untuk karton itu sekilonya berapa sih gitu, botol plastik sekilonya berapa sih gitu. Itu di masa awal. Tapi setelahnya banyak yang kemudian memanfaatkan media ya, jadi biasanya mereka hanya tanya lewat WA aja gitu. Harga sampah kan kadang naik turun, ini harganya lagi berapa, terus apakah ada daftar harga terbaru kayak gitu, biasanya nanyanya lewat WA. Jadi memang informasi kita juga jadi lebih luas ya, karena kan kita bisa memanfaatkan media, kayak misalnya sekedar saya bikin status WA itu ada banyak yang baca. Memang sih mohon doanya kalau dalam waktu dekat kepinginnya sih membuat satu grup WA. Memang itu sebenarnya suatu keinginan atau cita-cita yang belum pernah kita realisasi ya. Jadi kepingin komunitas bank sampah ini tergabung dalam satu WA group gitu, jadi biar informasinya lebih enak. Ke Semarang gitu ya Bu ya. Ya pokoknya siapapun yang bersedia ikutan, artinya kalaupun Mbak di sini setelah berinteraksi dengan kita kemudian mau deh Bu ikutan di grupnya. Di grup itu kan nanti bebas aja kan, nggak harus jadi nasabah juga, artinya mungkin dapat info lah, atau mungkin kita bisa pengen sedekah sampah atau apapun gitu. Sekarang juga bisa Bu buat saluran Bu. Sekarang kan di WA itu ada saluran. Nah itu mungkin bisa gitu. Khusus komunitas ini teman-teman. Nah Tapi mungkin sedikit berbicara tentang pelatihan ini ya. Bu, bagaimana sih cara mungkin awalnya kok bisa ini belajar membuat seperti ini itu dari mana gitu awalnya? Ya kalau misalnya ditanya dari mana, dari mana-mana ya. Jadi karena
gini, pada intinya kalau Bank Sampah Resik Becik itu karena sejak di awal berdirinya itu udah melibatkan kreasi, artinya kami tidak hanya alur yang pokok ya, karena Iya. biasanya bank sampah itu kan alurnya hanya yang utama tuh, artinya menerima sampah, ditimbang, terus dijual ke pengepul, dapatnya berapa, dibayarkan lagi ke nasabahnya, biasanya kan Iya. alurnya pokok itu aja utama. Nah, kami dari awal berdiri sudah berkreasi, jadi memang pelatihan itu sudah jadi bagian dari kami sejak dari awal. Jadi sudah terbiasa kita kalau untuk ada orang minta sharing atau minta diajari praktek, keterampilan seperti itu, atau mereka yang datang ke sini atau kami yang diundang ke lembaganya, itu sudah biasa. Jadi memang kita terbuka aja untuk siapa yang mau belajar. Dan kalau dari mana kami belajar, ya itu punya hawa yang sama. Artinya kami pun kalau mendengar ada orang bisa mengkreasi sesuatu yang kita belum bisa, ya kita kejar gitu, entah itu dengan pelatihan berbayar ataupun tidak, ataupun di lokasi mana. Selagi kami bisa, minimal saya belajar dulu, habis itu saya ngajarin yang lain. Jadi dari Bu Ika sendiri dan tim itu istilahnya ya juga belajar Senang sendiri belajar, ya. jadi bisa dari mana aja Mbak, Iya. pernah dari LSM, pernah dari baca koran tuh loh, kemudian ada wah di daerah sini gitu, kita kejar aja gitu. Mengikuti kegiatan itu ya Bu. Nih buat temen-temen yang mau belajar nih, Iya. bisa banget sama Bu Betul Ika. banget. teman-teman. Apalagi yang kerajinan-kerajinan, contohnya nih teman-teman yang Iya. ada di belakang kita ini salah satu salah banyak ya ini. Ada beberapa Banyak banget ini. karya-karyanya dari BSRB Betul. gitu. Ya, betul sekali teman-teman. Punya nilai jual yang tinggi ya Jen. Pasti. Pastinya. Terus nah Bu, kan BSRB ini kan udah keren banget gitu ya Bu. Pasti tentunya kan memiliki dampak gitu. Apalagi dari yang sebelumnya BSRB itu bangun sampai BSRB sudah terkenal sekarang itu iya dampak yang sudah dan mungkin dirasakan oleh Bu Ika dan tim dari daerah sekitar sini itu apa? Kalau mungkin kita lihatnya dampaknya dari beberapa sisi ya. Jadi kalau harapan kami sih namanya ada bank sampah, lingkungannya harusnya makin bersih dong. Maksudnya Iya. begitu. Paling tidak kalau toh tidak benar-benar bersih, karena kita kembali ke namanya perilaku masyarakat kan nggak bisa Betul. kita atur banget ya. Iya. Kembali ke pribadi masing-masing, apakah mereka ada bank sampah kemudian mau jadi nasabah atau tetap cuek aja gitu ya, nggak ikutan, itu tetap ada. Nah, tapi minimalnya dengan melihat lokasi bank sampah Resik Becik kemudian ada timbulan sampah yang sedemikian banyak, berarti itu kami kan sudah menyerap ya, Iya. menyerap sampah yang ada di sekitar kesini gitu, yang sudah terpilah. Berarti yang tadinya asumsi kalau nggak ada kami maka itu akan menumpuk di TPA, itu udah pindah gitu sebagian ke sini. Jadi itu artinya seimbas secara lingkungan tetap kami mengurangi sampah yang numpuk di TPA, sebagian jadi larinya ke sini. Terus yang kedua, imbas secara ekonomi ya, secara pemberdayaan. Itu kami kan ada sebagian yang kemudian dikreasi. Otomatis itu melibatkan tenaga kerja kan. Dari mulai yang kalau kami menganyam itu ya, menganyam kayak gini, itu kan ada yang membuat stick-stick. Jadi nyiapin bahan setengah jadinya pun itu sudah jadi lapangan pekerjaan. Itu kami ada hargai beberapa orang yang kemudian membantu membuat yang bahan setengah jadinya. Nah, kemudian nanti yang finishing anyamnya kan juga ada sendiri hitungannya gitu. Jadi kalau selain dari nasabah ya, kalau nasabah kan otomatis dia kemanfaatannya ada tabungan nih. Iya. Kesininya bawa sampah, tabungannya kan uang Mbak. Nah, meskipun kita sama-sama tahu nilai uangnya seberapa sih, namanya juga sampah gitu ya, nggak bisa diharapkan yang kemudian tinggi banget gitu. Tapi kan alih-alih daripada hanya menjadi masalah lingkungan, kemudian itu seberapapun bernilai nominal ya kan secara uang itu kan sudah lumayan gitu. Kalau dikumpulin Iya. sedikit-sedikit pun ya lumayan Bisa. gitu. Iya, siapa yang tiba-tiba mau ngasih misalnya sebulan tambah 30.000, 50.000 sampai 100.000 ya kalau yang rajin misalnya, itu kan nggak ada kalau nggak dia kemudian memilah sampahnya demi seorang petani gitu. Itu ya, jadi imbas secara ekonomi bisa sebagai nasabah ataupun sebagai pengrajin. Sebagai pengrajin lebih lagi kan yang jahit sampah, yang anyam sampah, ya, pasti ada kemanfaatan untuk menambah pendapatan mereka meskipun ya sekecil apapun itu tergantung dari berapa banyak yang dikerjakan. Mungkin ini Bu sekalian nanti bisa promosiin ke teman-teman nih. Mungkin bisa spill harga-harga dari produk dari BSRB juga bisa Ibu untuk
sekalian aja tuh mungkin teman-teman langsung habis ini tertarik dan Iya, ke betul. BSRB buat beli kerajinan-kerajinan dari BSRB ini, Bu. Jadi sebenarnya kalau variasi harga sih kami memang sengaja untuk bikin space yang agak luas ya, karena harapannya kan biar lebih banyak yang suka sama produk kreasi sampah, istilahnya suka lah sama daur ulang gitu kan. Karena kan untuk membangkitkan itu ke orang Indonesia itu masih agak sulit ya, karena boleh jadi mereka masih malu gitu ya, malu-malu untuk pakai produk kok dari sampah sendiri. ya, Bu. Nah, itu kan kami perjuangan dulu nih untuk memunculkan bahwa aduh jangan malu, tapi mestinya kalian bangga gitu bahwa ini satu tren baru, bahwa kita orang yang peduli lingkungan, maka dia lebih menghargai produk yang dari kreasi sampah, karena dia berusaha untuk menyerap sampah dulu dan membuat usia sampah itu lebih panjang, tidak buru-buru terbuang di TPA yang tentunya itu juga butuh energi lebih ya untuk mengolahnya. Gitu. Nah, itu kita variasi aja deh, dari mulai gantungan kunci itu kami kalau di pameran bisa kita jual hanya 10.000 3 loh, kecil aja gitu, karena kan bentuknya kita ada beberapa model ya, jadi ada model ikan, model bola, model kotak gitu. Terus kadang-kala kami juga memenuhi pesanan tertentu, tantangan lah gitu ya, pernah mau dibawa kemana gitu, dia mewakili Jateng, Bu, bentuk yang mewakili Jateng apa ya, akhirnya kita bentuk tuh kayak wayangan gitu, kayak wayangannya itu ya, bentuk wayang kayak gunungan gitu ya. Nah itu akhirnya kita coba aja penuhi tantangan itu, yang penting orang mulai suka sama kreasi sampah, kita akan respon baik juga gitu. Ya jadi mulai yang paling sederhana itu, nanti naik dikit-dikit, mulai dari tempat pensil, masuklah angka 15 ya, 15.000. Mulai dompet yang paling sederhana mungkin 20, 25, ada lebih bagus lagi kayak dompet kosmetik itu kayak gitu bisa sampai merambah ke 35, 50 gitu kan. Mulai masuk tas-tas memang mulai lebih mahal lagi. Tas kan karena kita juga pembuatannya juga lebih rumit ya kan, nanti tergantung ukuran itu masuk bisa ke angka mulai dari sama menuju ke 100 ya, dan 70, 80 gitu sampai ke 100 bahkan 100 lebih. Ini anyaman aja terakhir ini kalau sudah dikasih gagang bisa kita jual sampai 150.000 gitu. Yang ini ada harganya tuh ya 125. Kayak gitu, jadi tergantung ukuran juga sih. Tapi yang jelas kami suka kok kalau misalnya ada orang mulai tertarik dengan produk kreasi sampah, sudah nego-nego aja sama kita gitu ya, istilahnya secara spesial aja masih bisa kita kemudian mungkin untuk diturunkan sedikit gitu buat diskon-diskonnya. Jadi teman-teman nih, produknya tuh keren-keren banget. Jadi buat generasi muda terutama jangan malu-malu menggunakan Kreasi dari sampah. betul. Benar. Untuk harga, Apalagi kan harganya, untuk harga nanti bisa dikondisikan lah. Iya, itu kan juga ada yang seharga seblak lah tadi ya, Bu. Masa nggak bisa buat teman-teman beli ya. Nah gitu, mungkin apa ada lagi yang ditanyakan Mas Jenny? Sepertinya sangat memasang. Cukup ya, sepertinya ini juga udah sangat banyak tadi bincang-bincangnya sama Bu Ika. Mungkin buat teman-teman juga yang masih kepo-kepo terkait lingkungan tentunya di bank sampah terkhususnya bisa langsung tanyakan kepada Bu Ika langsung selaku penggagas atau pencetus bank sampah Resik Becik ini teman-teman. Mungkin dari kami ya, dari podcast Pemberdaya Bersuara. Oh ya jangan lupa ramai TikTok kami. Sekalian jangan lupa. Kan? Iya. Sekalian juga nggak apa-apa Ibu di sini. Oke. Untuk TikToknya BSRB boleh dilihat deh nanti ya di BSRB Go Online ya, semuanya kecil gitu ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.